Kali ini saya mau sharing soal tabungan. Di sini sudah ada 3 tabungan ya Bun. Yang pertama ini nabung untuk liburan. Yang kedua ini tabungan milenial. Nah, yang ketiga ini tabungan kontrakan ya Bun. Yang pertama ini adalah tabungan kontrakan sejumlah 6.500.000 untuk waktu 5 bulan ya Bun. Nah, dari sini sudah ada pecahan 5.000, 100, 50, 20 dan 10. Nah, ini yang utama banget harus diisi. Nah, untuk tabungan milenial ini tabungan berupa 10 juta dalam waktu 1 tahun ya Bun. Jadi ya pintar-pintar kita untuk menabung daripada membeli hal yang tidak penting. Nah, untuk ini ya Bun, kita sisihkan uang jajan untuk liburan. Kan kemarin di sini saya sudah menyiapkan 3 celengan ya. Di sini ada celengan tabungan milenial, tabungan untuk liburan, dan yang ini tabungan untuk membayar kontrakan ya Bun. Nah, gimana sih cara ngisinya agar semua ini terpenuhi? Nah, langkah yang pertama yang saya lakukan, karena hasilan saya tuh per hari dan perharinya pun beda-beda ya Bun, tidak akan selalu sama, dan saya tidak bisa memprediksi berapa penghasilan saya per bulan karena tidak seperti gaji yang sudah ditetapkan gitu. Dan di sini tuh sebagai tips juga buat para bunda yang sama memiliki usaha agar tidak bingung untuk mengelola uangnya. Nah, sekarang saya mengisi ini tuh dari mulai Oktober ya, dan ini pun sudah hari ketiga saya untuk mengisi, karena saya mengisi tuh di pagi hari pas hari keempatnya karena menunggu penjualan hari kemarin. Nah Bun, gini ya. Nah, untuk penjualan hari kemarin saya tuh mendapatkan uang sebesar 74.000 ya Bun. Nah, di sini sudah ada 74.000 uang. Nah, gimana sih cara ngisinya untuk yang ini tuh tabungan wajib diisi per harinya. Sebenarnya yang wajib tuh saya selalu isi tuh sehari minimal 15.000 ya Bun. Ya, pecahan yang 5.000. Nih, ini pecahan yang 5.000 dan pecahan yang 10.000 ya Bun ya. Nah, kenapa sih wajib yang 15 itu? Agar kita cepat terisi ya tabungannya ini. Nah, untuk nominal yang 20.000 saya tuh selalu mengisinya ketika saya dalam berjualan menemukan uang 20.000, dan itu wajib, mau berapapun yang saya temukan saya selalu isi full dulu yang 20.000 ini, karena biar nanti ketika yang 20.000 ininya sudah penuh saya bisa isi uang 20.000 itu di celengan yang lainnya. Nah, gimana sih untuk mendapatkan mengisi uang yang 50.000, yang 100.000? Nah, untuk mengisi yang 2 ini biasanya saya isi ketika penghasilan usaha saya ada orderan yang begitu banyak, seperti hal contohnya pembelian grosir ya Bun. Itu bisa saya isi di yang 50 dan 100. Nah, untuk sekarang tadi kan saya sudah menyebutkan bahwa penghasilan saya hari kemarin adalah 74.000 ya Bun. Nah, gimana nih
Kan di sini ada pecahan 20.000-nya ya bun, 2. Nah ini bakalan saya masukin. Nah yang 10.000-nya saya ambil, yang 5.000-nya saya ambil, karena kan sehari itu wajib ya menabung 15.000. Nah sisa yang saya untuk kesehari-harian cuman 19.000. Nah uang 19.000 ini cukup apa enggak sih bun? Nah nanti kita bahas di akhir ya. Untuk sekarang kita masukkan terlebih dahulu uang yang nanti bakal dimasukin ke dalam tabungan. Nah di sini sudah ada uang sekitar 55.000 ya, kita masukkan ya bun ya. Yang pertama pecahan 5.000. Nah untuk pecahan 5.000 saya langsung masukkan. Dan di sini saya arsir ya bun, agar kita bisa mengetahui. Nah yang 10.000 baru saya masukkan kembali. Pokoknya kita masukkan terlebih dahulu ya bun ya. Nah sekarang pecahan yang 20.000 ya bun, kita lipat. Rp20.000. Nah seperti ini bun, sudah selesai ya. Nah sisa uang yang tadi 19.000 ini biasanya saya masukkan ke dalam buku yang ini ya bun. Nah buku yang ini saya sudah siapkan di sini berbagai macam keperluan rumah tangga ya, karena saya hanya penghasilan dari usaha kan gak bisa disamakan ya setiap harinya, maka dari itu saya harus pintar-pintar mengelola keuangan. Nah kan tadi ada 19.000. Nah biasanya yang 5.000-nya tuh saya masukkan ke budget anak saya ya, karena ya namanya anak tetap butuh jajan ya, saya masukkan ke budget ini. Nah biasanya untuk sehari-hari, karena anak saya kan nggak setiap hari jajan ya bun. Nah seperti ini, anak saya nggak setiap hari jajan. Nah kan untuk di sini budgetnya tuh jajan untuk anak saya 5.000 per hari. Namun gimana nih ketika keesokan harinya 5.000 ini tetap ada. Nah kan saya budget tuh 5.000 per hari untuk anak. Nah jika hari ini anak saya tidak jajan, biasanya untuk hari esoknya saya tidak akan mengisi ulang uang ini. Nah ketika uang ini berkurang, misalkan nih anak saya jajan 2.000, sisanya 3.000, nah baru saya keesokan harinya akan mengisi uang ini bertambah menjadi 5.000 dan jadi 8.000 ya bun. Jadi saya akan mengisi ini kalau uangnya berkurang. Jika uangnya masih tetap 5.000, saya tidak akan mengisinya. Nah sisa yang 14.000 tadi saya akan masukkan ke budget sayuran ya bun, untuk belanja keperluan dapur. Nah karena di sini saya masih ada stok makanan ya, jadi setidaknya saya bisa mengumpulkan terlebih dahulu agar saya bisa belanja di pasar ya bun. Soalnya kalau belanja di warung tuh memang
apa namanya, agak mahal ya. Kalau misalkan di pasar tuh bisa mengurangi budget kita, dengan uang yang kita punya bisa dapet beberapa bahan masakan dan bisa untuk masak selama mingguan ya bun ya. Nah bun, ini sudah terisi ya yang tadi sisanya. Nah, terus misalkan ini kan masih banyak ya yang belum saya isi, karena ya namanya ibu rumah tangga dengan penghasilan usaha harus sabar pokoknya dan pintar mengelola keuangan. Nah di sini pun kalau ada pertanyaan, bagaimana sih cara ngisi tabungan yang dua ini nih, yang milenial dan nabung liburan. Nah biasanya apabila buku yang ini sudah mulai terpenuhi, saya sedikit demi sedikit akan memasukkan ke dalam tabungan liburan dan tabungan milenial. Dengan halnya juga apabila ada sisa uang di akhir bulan di dalam buku yang sudah saya bagi-bagi tuh untuk bayar ini dan ini gitu. Nah sisanya tuh saya bakal masukin ke dalam sini ya bun. Pokoknya sisa keuangan yang sudah benar-benar mencukupi semua kebutuhan, nah bakalan saya isi ke dalam celengan dua ini. Nah terutama sih yang lebih utama ke celengan dulu yang tadi yang untuk kontrakan ya bun. Pokoknya sebisa mungkin kita atur keuangan. Pokoknya tabungan yang ini tabungan yang lebih santai, kita harus lebih sabar untuk mengisinya. Nah sekian sih video dari saya. Semoga video ini bermanfaat ya bun untuk para ibu rumah tangga di dunia ini, terutama untuk ibu rumah tangga yang penghasilan suaminya seperti pengusaha ya, karena memang pengusaha tuh penghasilannya nggak bisa dikirakan, tidak seperti yang sudah pasti dapat gaji ya. Jadi kita harus pintar-pintar mengelolanya. Untuk video selanjutnya pasti saya bakalan sharing soal list mengatur keuangan per bulan, budget apa saja yang saya isi di dalam buku ini ya. Terima kasih untuk para bunda yang sudah nonton video ini. Semoga videonya bermanfaat ya bun, dan minta dukungannya ya, jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.